Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Ratu Fitri dalam program Melekat Mengenal Lebih Dekat, dan kali ini pun saya masih berada di gedung DPRD Kota Cilegon. Tema yang cukup menarik yang kita coba angkat dalam kesempatan kali ini selama kurang lebih 1 jam ke depan, yaitu strategi pemberdayaan masyarakat melalui penguatan partisipasi komunitas di Cilegon. Telah bersama saya Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon, Bapak Haji Mas Duki SAG SH. Kita langsung sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Wakil? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ketemu lagi nih ya. Mudah-mudahan nggak bosan nih ketemu saya lagi nih Pak Wakil. Suasana hujan begini enak kita bertemunya. Apalagi sambil ngobrol-ngobrol minum teh ya Pak. Cocok minum nih. Teh dulu. Minum teh. Baik, nah sebelumnya kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol juga terkait dengan seperti apa fungsi DPRD, kemudian juga perkembangan pembangunan terutama dari segi infrastruktur. Yeah. Nah yang ini lebih tidak terlalu berat, tapi ternyata cukup signifikan juga ya di Cilegon terkait dengan komunitas-komunitas lokal yang ada di Kota Cilegon. Nah, ini terkait dengan hal ini, tentu saja keberhasilan pembangunan juga tidak terlepas ditentukan beberapa solid ya, di mana juga pemerintah daerah memiliki kemitraan baik dengan pihak swasta maupun juga komunitas lokal begitu nih Pak Wakil. Nah ini kita juga akan mengetahui lebih jauh tentang itu, tapi karena sesuai dengan judul programnya Melekat nih Pak Wakil, mengenal lebih dekat. Nah sebelumnya kita ngobrol juga bahwa berangkat dari sebelum masuk ke DPRD begitu ya, ke dunia politik, Pak Wakil juga memang sebelumnya aktif di organisasi. Nah, organisasi kemasyarakatan. Cukup lama ya Pak Wakil ya? Cukup lama. Nah, karena kita dari semenjak kecil sudah diterpa dengan persoalan-persoalan yang berat-berat. Yang berat-berat seperti apa nih Pak Wakil? Jadi dari semenjak kecil kebetulan diri saya sudah ditempa ya, dibentuk. Dengan kedua orang tua itu bagaimana berjuang dengan sungguh-sungguh, ya kan? Berjuang dengan sungguh-sungguh ini dalam konteks implementasinya seperti ini. Lulus SD, saya udah langsung diberangkatkan merantau sekolahnya. Lulus SD? Lulus SD. Masih kecil tuh Pak Wakil. Ya, masih kecil. Saya langsung dirantaukan di Parakan Santri Cipanas. Karena perlu diketahui Mbak Fitri bahwa saya itu dari Pondok Pesantren Modern Latansa. SMP, SMA saya di pondok situ, di Rangkas Bitung, di bawah lembah gunung. Ya, sudah dirantaukan. Akan tetapi sewaktu SD saya sudah menggeluti persoalan hidup yang berat. Kalau melihat hari ini, kita melihat kalau hari ini enak kelihatannya nih. Akan tetapi sebetulnya hari ini seperti ini berkat bimbingan serta pendidikan orang tua dan guru-guru saya di saat kita masih mulai kecil. Ada proses dan perjuangan perjuangannya. Di saat SD saya teringat dengan almarhum kedua orang tua saya suruh gembala kambing. Pas begitu mau ke Latansa, saya jual 2 kambing itu, dapat sekitar 3 juta 2 kambing itu. Saya ingat saat dulu karena satu itu dibelinya 1,5 juta. Dulu tuh luar biasa, gede lah segitu. Saya ke Latansa 6 tahun di sana sudah diterpa di Pondok Pesantren Modern, saya diterpa di sana bagaimana pola disiplin, pola organisasi, pola seperti apa baik di pramuka maupun OSIS-nya. Nah, setelah itu saya lulus dari Latansa, saya pikir saya sudah selesai dari penjara suci ini kan gitu. Ya, dari penjara suci saya sudah selesai, ternyata tidak boleh pulang ke Cilegon sayanya. Jangan pulang ke Cilegon, jangan kuliah di sekitaran Cilegon atau Serang, langsung berangkat ke Bandung. Nah, di sanalah saya berjuang lagi di Bandung, alhamdulillah masuk di UIN Bandung. Di UIN Bandung, makanya gelarnya kan SAG, ya kan saya kan di UIN Bandung, saya diterpa di sana. Di sanalah saya mendapatkan pengalaman-pengalaman berorganisasi juga.
baik di sana di HMI maupun di Presiden Mahasiswa. Di sana saya di jurusan saat itu, di Presma di jurusan. Nah, selama 5 tahun, 4 tahun setengah, 5 tahun, ya saya diterpa di UIN Bandung dengan berbagai aktivitas baik akademis maupun non formal kan gitu. Nah, saya di sana aktif di HMI, terus di himpunannya, sehingga jangankan cuma di himpunan, di Men Mahawarman saya ikut. Ikut pula. Kenapa saat itu? Karena lagi rame-ramenya pencabutan dui fungsi ABRI. Jiwa saya itu jiwa penasaran, apa sih, kenapa sih pencabutan dui fungsi ABRI di 98 itu kan rame kan gitu. Saya masuk ke Menwa, ikut pelatihan pendidikan di Dodik Bela Negara selama 1 bulan saya di situ. Hasil terpaan-terpaan itu ketika terjun lulus dari sana, terjun ke masyarakat, tetap karena ruang lingkup saya ruang lingkup organisasi, maka di sana pun di organisasi di masyarakat. Masuk Karang Taruna yang tadi kemarin saya ceritakan, di Karang Taruna, di himpunan ini, dan akhirnya saya menjurus ke dunia pengusaha, dan dari permodalan pengusaha inilah ujung-ujungnya ada modal untuk ongkos politik saya ke parlemen. Dengan modal sosial, terus makanya ketika saya pertama dilantik jadi anggota dewan, jadi rasa sosial saya terasa di diri saya. Yang dirasakan masyarakat tuh begini, maka saya harus begini. Yang dirasakan lingkungan saat dirasakan waktu saya kecil itu begini, maka saya harus ngambil kebijakan ini. Nah, dari situlah karir saya sampai hari ini. Alhamdulillah, kemarin saya sudah ceritakan bahwa sampai jadi sekretaris DPD PAN Kota Cilegon, ya hari ini alhamdulillah Allah juga menakdirkan saya jadi di unsur pimpinan di DPRD selaku wakil ketua 2, dan ini satu capaian yang emang menurut pribadi saya yang cukup luar biasa, yang patut saya syukuri. Terima kasih kepada guru-guru saya, kepada kedua orang tua saya, kepada saudara-saudara saya yang sudah support luar biasa terpaan saya dari kecil seperti itu. Itu. Apalagi memang melihat proses dan perjuangan yang pasti dirasakan langsung oleh Pak Wakil begitu ya. Ya, itu makanya ngelihat kejadian. Nggak mudah. Luar biasa bagaimana saya berjuang dari SAG sehingga bagaimana bicara di masyarakat terjun ke dunia usaha. Ini kan bicaranya tidak linear. Berbeda jauh ini. Berbeda, dan perlu diketahui sama teman-teman mahasiswa, jangan sampai ketika kuliah itu kampus, kamar, jangan sampai. Aktiflah di organisasi. Karena ketika sudah lulus, itulah bekal utama kita di lapangan. Betul, apalagi langsung berhubungan dengan masyarakat. Mengetahui langsung seperti apa kondisi di lapangan, begitu. Kemudian lebih aktif, link juga akan lebih luas, begitu akan ya. Lebih luas. Kalau misalkan berorganisasi, kemampuan juga untuk bersosialisasi juga bisa lebih tinggi begitu ya Pak Wakil. Itu yang kita rasain itu. Betul, apalagi melihat langsung seperti apa kondisi, dan akhirnya berangkat dari sana terpanggil juga untuk terjun ke dunia politik dan menjadi unsur dewan begitu ya Pak Wakil. Ya, jadi tidak sengaja sebetulnya. Kecemplung gitu. Ya, jadi tidak sengaja, bukan berarti kita tidak sengaja. Saat itu saya lagi asik-asiknya membangun usaha. Terus lagi asik-asiknya bermasyarakat di sana, tiba-tiba saya ingat dipanggil sama almarhum Haji Alimuddin, saya dipanggil di salah satu hotel di Anyar, ketika musim lagi mulai pencalegan. Tahun berapa kita masih ingat nih Pak Wakil? Iya, di periode pertama tadi. Ya, saya dipanggil karena saya nggak ada niatan untuk nyalon, nggak ada. Akan tetapi bicara politik, alhamdulillah saat itu sebetulnya saya sudah berbaur di tataran politik praktis, tapi saya tidak masuk dalam aktif di partai. Tapi di saat pileg itu pasti saya ketua tim sukses. Ya, di situ saya dipanggil sama Pak Jalimuddin, tokoh Gunung Sugi almarhum, mudah-mudahan diterima di sisi Allah, amal jariah semuanya, dan saya dipanggil di salah satu hotel di Anyar bahwa kamu harus nyalon. Saya bilang enggak, kamu harus nyalon. Kalau enggak nyalon nanti enggak ada utusan dari Gunung Sugi, dewan dari Gunung Sugi. Karena kan regenerasinya Pak Haji Alimuddin, kebetulan almarhum Pak Haji Alimuddin tidak melanjutkan lagi, maka
Beliau mungkin tokoh yang emang senior secara analisis dengan Pak Haji, yaitu berpikir bahwa kalau kamu nggak nyalon nggak jadi, nggak ada dewan, nggak ada utusan dari wilayah kita. Iya. Ketika berbicara seperti itu, udah datang juga Pak Haji juga manggil, ya ngobrol dengan Pak Haji bahwa ya betul katanya, ya saya juga harus nyalon, ya gitu. Dari partai mana aja lah, kamulah bebas gitu. Nah, akhirnya saya berkomunikasi awalnya dengan salah satu partai. Awal saya berkomunikasi dengan Golkar. Persis saya ingat nih. Setelah itu saya diarahkan untuk berkomunikasi dengan Golkar oleh Pak Jalimuddin almarhum. Saya komunikasi dengan Pak Isro ya di Dunkin Donat, pulang kunjungan kerja beliau. Saya telepon beliau, pulang kunjungan saya komunikasi dengan beliau bagaimana nih, karena saya tadinya udah terakhir itu udah detik terakhir udah. Disitulah terjadi komunikasi politik. Sehingga singkat cerita Golkar sudah penuh. Ya. Ya, akhirnya saya komunikasi dengan salah satu partai PAN, ya kan, dengan PAN saya diterima di situ karena emang calegnya masih ini, ya saya masuk di situ dan saya dapat nomor urut 8 di periode pertama. Nomor urut 8. Oke, dijeda sampai situ dulu nih ya. Nanti kita akan lanjutkan. Kita harus iklan terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dalam program Melekat. Posisi Indonesia sangat jelas dan tegas. Mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Alun-alun Pati terlihat cantik dengan bunga tabebuya yang berwarna-warni. Ada yang berwarna merah, pink, putih, dan kuning. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Melekat, mengenal lebih dekat sosok Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon, Bapak Haji Mas Duki SAG SH. Nah, ini cukup menarik ya, perjuangannya tidak mudah, dimulai dari kecil, kemudian juga akhirnya secara tidak langsung terjun ke dunia politik tadi ya. Betul. Di periode pertama 2019 ya, kalau tidak salah ya Pak Wakil. Silakan Pak. Ya, itulah kronologis kenapa saya terjun ke politik. Insting politik senior-senior itu besar. Iya. Ya, saya berjuang di periode pertama dengan nomor urut 8, alhamdulillah perjuangan itu berhasil. Saya duduk di parlemen saat itu dan saya ucapkan banyak terima kasih atas jasa-jasa para senior-senior saya sehingga pada akhirnya saya duduk di parlemen ini. Setelah duduk di parlemen, ternyata betul saat itu kalau saja saya tidak nyalon ternyata tidak ada perwakilan dari sana. Itu kacamatanya udah cukup luar biasa, bisa tembus pandang gitu. Iya. Tidak ada yang bisa membawa aspirasi dari dapil Bapak begitu. Iya, betul. Ya ternyata saya jadi dan alhamdulillah di periode pertama saya berjuang dengan sekuat tenaga bagaimana bisa bermanfaat untuk lingkungan diri saya dan semuanya. Dan tahapan-tahapan itu sesuai dengan yang kemarin kita ceritakan bahwa kita perjuangannya di situ. Pada prinsipnya generasi-generasi muda jangan berpikir kita itu siapa dan anak siapa. Kesempatan hari ini terbuka. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Saya bukan siapa-siapa dan bukan anak siapa-siapa, hanya seorang pengembala kambing, tapi ketika ada kemauan, ada peluang juga. Ada peluang juga, maka ada modal sosial dan secara politik. Kita sudah berkiprah tadinya baik di Karang Taruna yang kemarin saya ceritakan maupun di sini. Akhirnya bekal untuk masuk parlemen itu saja. Betul, ini bisa menjadi motivasi, inspirasi juga begitu untuk anak-anak muda tidak apatis terhadap politik begitu, karena memang ini mulia sekali, bisa menjadi perpanjangan tangan, bisa menyerap aspirasi kemudian disampaikan agar bisa terrealisasi begitu ya kebutuhan dan juga apa yang menjadi masukan dari masyarakat. Mudah-mudahan nih amanah, alhamdulillah bisa lagi masuk di periode kedua saat ini. Alhamdulillah. Dan masuk di unsur pimpinan langsung nih ya. Alhamdulillah. Artinya masyarakat juga menaruh kepercayaan begitu ya, di mana suara juga alhamdulillah cukup banyak. Berarti ini Pak Wakil? Alhamdulillah kemarin di 3.544 kemarin gitu. 3.544. Iya, alhamdulillah. Luar biasa ini cuma tinggi juga. Baik, nah tadi kan karena berawal dari sebelumnya berangkat dari aktif di organisasi Karang Taruna juga, ini kan juga pasti berhubungan langsung dengan
masyarakat, mengenal langsung seperti apa kegiatan masyarakat, termasuk juga generasi muda saat itu ya Pak. Apalagi sekarang udah makin luas lagi nih. Banyak juga kegiatan-kegiatan masyarakat ataupun juga para pemuda dalam kegiatan komunitas ini juga punya peran dan andil yang cukup besar. Nah, seperti apa sih Pak kalau melihat komunitas yang ada di Cilegon terutama dalam hal ini di pembangunannya terutama? Ya, peran komunitas hari ini di Kota Cilegon banyak. Sebetulnya baik komunitas UMKM maupun komunitas musik kreatif atau ekonomi kreatif ya hari ini cukup luar biasa. Makanya pemerintah sebetulnya ngebuka ruang. Kayak misalkan anak-anak muda hari ini lihat seperti apa kita juga dengar kemarin ngedatangin konser Raja ya kan, ini dalam rangka bagaimana menstimulus teman-teman industri kreatif yang ada di Kota Cilegon ya kan. Yang kedua perlu diketahui oleh pemirsa semuanya bahwa kita di DPRD juga sudah mendorong bagaimana produk-produk UMKM ini bisa supaya tersalurkan, outputnya jelas ketika diproduksi kemana disalurkannya. Contohnya di periode bukan hanya periode ini, udah dimulai dari periode kemarin. Saat kita di Komisi 1 di periode kemarin, karena saya ketua komisinya, bagaimana kita membangun kerjasama dengan Indomaret Alfamart. Ya, mendorong Indomaret dengan Alfamart supaya emang menampung hasil daripada ekonomi kreatif ini, teman-teman UMKM, produk-produknya kita sudah lakukan itu. Dan produk UMKM hasil komunitas itu bisa ditaruh di Indomaret Alfamart. Kontrak kerjasamanya sudah dibangun, sudah ada. Tinggal bagaimana menggenjot. Nah, ini kan sesuatu otomatis standarisasinya harus betul-betul mendapat labelisasi halal. Ikutin regulasi itu. Tidak boleh misalkan bypass. Ikutin saja seperti pembinaan-pembinaan UMKM hari ini teranggarkan kalau kita lihat. Teranggarkan semuanya. Teranggarkan, semuanya kita teranggarkan. Pembinaan uang pembinaan UMKM karena ada koperasi, ada kan unit koperasinya UMKM-nya ada, ya kan? Tinggal hari ini cuman emang kita butuh stimulus yang emang kuat, pembinaan mental, kesabarannya, ya kan? Karena bicara apapun itu yang namanya kita di dunia usaha, apalagi misalkan dunia UMKM, tingkat kesabaran, ketekunan, ketelitian itu harus betul-betul dijunjung tinggi. Pada prinsipnya DPRD kita sudah support luar biasa terkait dengan regulasinya. Ya, Alfamart, Indomaret semuanya sudah yang ada di Cilegon. Karena kemarin waktu periode presisi pertama itu kita coba regulasi jangan sampai. Nah, di situ cuman ada keluh kesah daripada manajemen Alfamart, Indomaret ini. Emang marketnya susah karena produknya begini Kang Teteh. Ya pemirsa juga perlu ketahui nih kalau curhatan dari Indomaret. Produk Cilegon ditaruh di Cilegon. Nah, otomatis orang Cilegon sudah biasa ngelihat Gipang. Udah biasa bikin sendiri. Sudah biasa ini. Nah, makanya terkadang ini lambat pemasarannya. Karena udah biasa dilihat karena sudah biasa. Sana, ya. Nah, tinggal hari ini pemerintah membuat satu tempat. Ya, yang tadi satu tempat biar di situ tuh para pariwisata nih, wisatawan yang setiap Sabtu Minggu ini mampir ke situ, di situ disajikan sentra oleh-oleh ya. Sentra oleh-oleh. Dibuat parkirannya yang memadai, ya kan? Fasilitas toiletnya yang cukup, ya. Terus ya kerjasama lah dengan travel. Nah, itu yang hari ini terobosan itu belum di. Jadi mudah-mudahan ke depan kita akan dorong itu. Kita akan dorong itu. Siap, gitu. Baik, jadi ini pemberdayaan masyarakat bisa dimulai dari komunitas. Nah, salah satunya tadi disampaikan adalah komunitas-komunitas mungkin banyak ibu rumah tangga yang juga punya hobi kuliner begitu ya Pak.
kemudian membuat komunitas UMKM. Nah, cuma tadi dari segi pemasaran sebetulnya dari merchant-merchant lokal, minimarket tadi ini kan sudah bisa, tapi tadi Sudah. kendalanya ya, karena memang yang datang biasanya ya warga lokal Warga juga. lokal. Nah, ini mudah-mudahan nanti ke depan akan ada sentra oleh-oleh, bagaimana pemasarannya pun juga bisa diwadahi di sana begitu ya. Jadi Iya. terpusat begitu Terpusat. ya. Tapi juga harus didukung sarana prasarana ya, bukan Iya. hanya dari display UMKM produknya saja. Betul. Tapi bagaimana masyarakat yang datang atau wisatawan yang datang pun juga bisa nyaman ya Pak. Ya. Nah, ini yang mungkin ke Siap. depan ya. Tapi insya Allah jangan khawatir masyarakat hari ini karena kerangkanya kita adalah proses pemasaran. Kita bisa lihat sekarang kalau di Jalan Lingkar Selatan ada bangunan IKA tuh. Iya. Ya. Nah, itu yang kemarin kita dorong di penganggarannya. Jadi jangan separoh-separoh. Oke. Ya, itu. Jadi jangan renov ditinggalkan lagi karena anggarannya belum ini. Renov Belum tuntas belum jadi ya. tuntas. Jadi jangan separuh-separuh. Saya pengen kemarin juga kita bicara di badan anggaran waktu di anggaran perubahan. Tolong anggarkan yang tuntas sehingga itu bisa langsung ditempati. Iya. Nah, ini yang kita maksud, yang kemarin kita bahas bahwa dilihat skala prioritas. Kalau kita targetnya adalah kemitraan dengan bagaimana menghidupkan komunitas-komunitas UMKM yang ada di Kota Cilegon, salah satunya, ya kita fasilitasi marketnya, Iya. ya kita fasilitasi marketnya, kasih tempat. Jangan diproduksi aja, nah, pemasarannya susah, Iya. ya. Makanya boleh lihat sekarang, ini contoh bahwa DPRD memperhatikan UMKM. Hari ini kalau ngelihat kue di DPRD itu adalah gembleng, Iya. ya kan? Gembleng itu adalah hasil produk UMKM komunitas yang ada di Kota Cilegon. Nah, ini yang sedang kita pikirkan karena input dan outputnya harus jelas, pembinaan dengan pemasarannya juga harus jelas. Makanya coba bayangkan kalau seluruh OPD, ya kan, seluruh OPD yang ada di Kota Cilegon ditekankan apabila ada meeting, ada pertemuan, ada rapat-rapat, wajib menggunakan kue produk hasil UMKM Kota Cilegon. Iya. Nah, ini kan sedang kita coba bangun, DPRD sedang kita bangun. Semuanya kita sudah perintahkan kepada sekretariat beli produk UMKM Kota Cilegon. Mau gipangnya apanya kalau ada rapat-rapat gitu. Iya. Nah, ini udah mulai berjalan ya. Udah mulai berjalan, jadi bisa membantu juga dari segi pemasarannya. Pemasarannya. Dimulai dari memang lingkup OPD-nya dulu, Iya. dari dewannya dulu. Nah, Iya. ini kan bisa mempermudah dari segi pemasarannya Betul. juga. Nah, ini kita akan coba bahas terkait dengan seperti apa pembinaan-pembinaan yang dilakukan. Karena kan kalau melihat produk itu otomatis bukan hanya pemasarannya saja, bagaimana produk itu bisa punya nilai jual, Betul. punya nilai menarik begitu ya Betul. bagi pembeli agar bisa tertarik. Kalau rasanya enak tapi kalau kemasannya kurang bagus juga kan kurang menarik ya Pak Dewan Iya, ya. betul. Nah, nanti kita akan bahas, namun kita harus jeda iklan terlebih dahulu, tetap bersama kami. Masih di Voice On Air dan tentunya masih bersama gue Eka Arfiana Rahmawati. Jadi kalau kalian gak nontonin Voice On Air, dijamin bakalan rugi banget dan kayaknya bakalan nyesel banget 7 turunan sama 7 tanjakan ya guys. Kembali di program Melekat mengenal lebih dekat dan juga kita masih fokus terkait dengan pembinaan komunitas-komunitas yang ada di Cilegon, dan ini kita fokus nih terkait dengan komunitas UMKM yang juga mungkin bisa di flashback pasca Covid ya Pak Wakil ya. Banyak yang terkena PHK kemudian banting setir begitu ya, akhirnya mencoba untuk peruntungan di UMKM. Nah, salah satunya yang gampang dijual kan adalah kuliner ya Pak Wakil ya. Nah, tadi kan sudah disampaikan wadahnya, kemudian salah satunya juga makanan-makanan yang dibuat kemudian dipasarkan atau disuguhkan di OPD-OPD dan juga di DPRD begitu ya Pak Wakil ya. Seperti apa sih Pak pembinaan yang sudah dilakukan dari mitra Dewan ya, dalam hal ini adalah OPD-nya, seperti apa sih Pak Wakil? Siap. Hari ini kita ada pelatihan tata boga juga. Iya. Ya kan, di Dinas Tenaga Kerja. Pelatihan tata boga itu dalam arti kata paling tidak bisa dilatih bagaimana sih supaya muncul cara-cara
rasa itu supaya emang enak. Bagaimana supaya produk yang dihasilkan itu higienis, Iya. ya kan? Bagaimana produk itu supaya capaiannya itu betul-betul maksimal, ya kan? Nah, latihan tata boga itu kan latihan persoalan mengkemas. Kemasan ya. Yang kedua juga pemerintah hadir dalam konteks ini, misalkan ada komunitas Cilegon, ada komunitas di Cilegon selain emang UMKM, Iya. ya kan? Banyak komunitas juga kayak model, misalkan kayak kafe-kafe, ya kan? Kafe-kafe itu kan ada. Nah, sekarang kita lagi mencoba, kita juga diskusi di pimpinan, bagaimana marketnya ini supaya emang meluas. Karena kalau saja nih ada industri kreatif di Cilegon kayak model misalkan sendal. Iya. Berapa hotel yang ada di Cilegon ini? Sendal-sendal hotel itu kebutuhannya berapa? Betul. Pasokannya dari mana? Ini bisa di. Ini yang lagi kita bidik hari ini, gitu. Karena mungkin ada kan dunia kreatif seperti itu. Yang kedua juga misalkan bagi komunitas restoran catering contohnya. Iya. Catering. Kenapa kita merencanakan supaya emang kita akan kumpul dengan semua HRD yang ada di industri itu? Karena satu, paling tidak ketika ada kebutuhan makan lembur itu, ambil dong dari kantin-kantin yang di sekitar. Iya. Yang komunitas masak lah. Baik lewat PKK-nya maupun lewat kader, ibu-ibu kader. Mungkin kan mereka ada komunitas-komunitas itu. Nah, salah satu urgensinya adalah di situ. Kita bisa salurkan. Hari ini kalau makan lembur kan tidak boleh diuangkan. Iya. Harus dinasikan. Harus dikasih nasi. Nah, itu yang akan kita coba dorong pula, akan kita komunikasikan kepada pihak industri supaya mengakomodir itu. Yang kedua juga mungkin kan dari industri itu ada misalkan butuh masokan rapat-rapat. Nggak mungkin di industri nggak ada rapat-rapat, nggak mungkin ada tamu. Kenapa? Di industri itu kita bangun, diwajibkan di industri memamerkan produk UMKM. Karena di industri itu kan bukan warga Cilegon semuanya. Betul. Banyak Ada pendatang. warga Serang, warga dari luar juga ada tamu-tamu mereka, baik orang Jepangnya maupun ininya kan gitu. Nah, produk UMKM itu hadir di situ. Nah, dalam jangka waktu dekat lah kita akan mengumpulkan seluruh stakeholder yang ada di industri itu. Kita sudah diskusi di 3 pimpinan ini. Ya, dan salah satunya adalah bagaimana mengenalkan itu. Arah kebijakan ini kita tidak bisa pikul sendirian pemerintah. Karena emang harus ada stakeholder yang support. Yeah. Salah satunya itu tadi dari swasta, ya kan? Dari swasta. Nah, kita akan sodorkan itu, kita akan sampaikan nanti di wilayahnya ada binaan UMKM, komunitasnya ada sekian. Ya kan? Coba tolong dana batu CSR-nya di situ. Dan hasil bantuan CSR itu misalkan silakan produknya dipasarkan di situ. Itu kita akan dorong secara regulasi itu. Kalau perlu nanti, kalau emang memungkinkan, kita atur dalam perwal. Kita akan komunikasikan supaya turunkan perwal. Kalau perlu misalkan peraturan daerah. Perda dibuat. Perda inisiatif dari DPRD. Supaya emang ada cantolan hukumnya. Payung hukumnya ada. Gitu kan enak kalau ada payung hukum kan gitu. Jangan sampai mereka terumbang-ambing nanti. Iya. Waduh, udah capek-capek bikin pink tangkil. Masarinnya kemana gitu kan. Iya. Nah, coba kalau ke industri. Bikin satu stand di situ, dan di pintu masuknya udah ada produk UMKM Kota Cilegon. Yeah. Nah, itu kita sedang pikirkan ke arah sana. Hari ini sudah hadir peran pemerintah, cuman perlu kita maksimalkan kembali, perlu kita dorong kembali. Kreativitas dalam konteks marketingnya kita betul akan dorong. Betul, apalagi sekarang serba digital ya, bukan hanya langsung jualan fisiknya, tapi juga bisa mungkin menggunakan
digital marketing begitu Digital ya. marketing. Ada banyak merchant-merchant ya, Betul. marketplace yang mungkin Iya. bisa digunakan Iya. juga untuk pemasaran nih Pak Betul, Wakil ya. betul, Bagaimana betul. tinggal pembinaan saja, bagaimana foto yang baik begitu ya Pak Wakil ya. Iya. Kemasan yang menarik. Kemasan yang menarik. Nah, Kalau kemasannya menarik kan orang kan penasaran. betul, betul. Kalau udah lihat kemasannya nggak menarik, wah, mau ngelirik aja sumeh. Kalau bahasa kitanya gitu. Sume. Bahasa Sumeh itu kan Iya. bahasa ya enggan gitu kita Iya, ngeliriknya. baru lihat aja Baru mungkin, lihat aja. padahal kan Kalau belum udah nyoba ya. kalau udah kemasannya bagus, menarik gitu kan kita lebih tertarik keingin tahuannya. Betul, betul, Di betul, situ. termasuk. Nah, ini juga mungkin pendataan nih. Tadi kan disampaikan juga terkait dengan data agar nanti jika emang ada kebijakan, kemudian bantuan, baik itu dari pemerintah maupun juga tadi dari CSR, agar tepat sasaran. Nah, ini pendataannya sendiri sudah, karena kan mungkin banyak komunitas-komunitas baru yang mungkin Iya. usaha dari yang kecil dulu, atau yang mikro dulu bahkan ya Iya. sebelum kecil. Seperti apa sih Pak Wakil melihat? Hari ini kan data itu sudah ada di pemerintah daerah. Betul. Dengan hari ini pemerintah daerah menguncurkan bantuan langsung dengan usaha grade ini sekian, ada semuanya datanya di pemerintah Kota Cilegon. Nah, tinggal emang keluh kesahnya pola pemasarannya. Secara regulasi supporting pembiayaan, stimulusnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Ya kan? Cuman kreativitas marketingnya yang hari Yang ini. masih harus terus didorong nih ya. Nah, makanya saya terpikir tadi itu perlu ada peraturan wali kota perwal yang mewajibkan industri, instansi pemerintahan yang ada di Kota Cilegon, baik swasta maupun kita di ini, rapat-rapat dan produk-produk harus menggunakan UMKM hasil Kota Cilegon. Iya. Gembleng, apalagi unti, apalagi itu ogog, kalau bahasa Ciwandannya mah ada itu, ada lepet. Iya. Itu kan industri kreatif yang asik gitu. Yang hari ini diproduksi kalau di kita di Gunung Sugi itu hanya malam Selasa. Kenapa malam Selasa? Karena dia paginya hanya dibawa ke pasar sore Cigading. Iya. Nah, itu. Makanya event-event ini harus kita dorong sebetulnya. Kenapa event-event itu harus kita dorong? Itu salah satu teori marketing juga yang harus kita lakukan. Kenapa kalau event, contohnya event pameran apa? Paling tidak industri-industri di situ. Ada hadir di situ. Hari ini mereka nunggu pasaran saja, nunggu pasaran Cigading. Terbatas ya. Terbatas, Pak Wakil, ya? 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali mereka. Padahal itu makanan-makanan khas Cilegon yang emang barang langka sudah. Betul, banyak yang nggak tahu bahkan Nah, mungkin barang ya. langka dan barang bagus juga itu. Rasanya juga jangan ditanya nih, pasti Iya. udah enak, ketagihan pastinya. Ketagihan pasti. Nah, ini berarti bukan hanya dari unsur pemerintahnya saja, Iya. tapi juga pihak swasta pun juga Pihak mudah-mudahan ada regulasinya ya Pak Wakil Iya, ya. iya. Bagaimana tadi muatan atau produk-produk lokal, terutama tadi makanan khas-khasnya ini juga tidak hilang. Termasuk juga hotel juga banyak nih Pak Wakil nih. Iya. Mungkin juga harus menyuguhkan makanan-makanan tradisional tadi nih. Iya, betul. Kalau di hotel kan sudah ada tuh biasanya ini makanan tradisional, Iya. ada tempe oreng gitu, ya kan? Ada ikan asin gitu. Ya kan biasanya kan ada satu stand khusus tuh di hotel. Iya. Kalau biasanya ada, nggak tahu nih, kita belum coba pantau yang hotel yang ada di Cilegon. Sekali-kali nanti saya akan main. Betul. Kalau tadi makanan beratnya mungkin jajanan cemilan-cemilannya juga. Ini juga harus hadir nih Pak Paling Wakil. nggak ada rangginang lah. Ya ini biar variatif karena kan peluangnya cukup besar juga. Kalau di hotel berarti kan kebanyakan juga bukan warga lokal, tapi juga Iya. banyak yang datang dari luar daerah begitu ya Pak Wakil Betul, ya. betul. Mudah-mudahan juga ada sentranya juga untuk oleh-oleh nantinya. Iya, kayak sekarang kan belum terangkat juga batik Cilegon kan, Betul, kan ada, kan? betul. Batik Cilegon kan ada. Nah, ini sebetulnya kalau kita gali menjadi market yang cukup luar biasa. Betul. Ya, pakai batik Cilegon. Kan ada. Oleh-oleh juga mungkin Oleh-oleh ya. juga kan. Ya, tinggal itu aja. Mudah-mudahan di tahun ini selesai di perubahan sih kelihatan di anggaran perubahan nggak dianggarkan banyak. Mudah-mudahan di reguler nanti yang terkait yang di lingkar itu IKA itu ya mudah-mudahan itu bisa terselesaikan dan disitulah akan muncul hasil produk-produk industri kreatif UMKM akan kita pamerkan. Jadi Sabtu Minggu itu ketika bis lewat, toh sebetulnya teori marketingnya tinggal komunikasi dengan travel. Iya. Nanti kalau pengen kencing, mohon maaf kalau pengen kencil berhentinya di sini loh ya.
Kan itu kan? Bisa diarahkan. Bisa sekalian. diarahkan, Iya. ya kan? Kalau udah berhenti di situ, udah pasti ramai kan? Nggak mungkin hanya sebatas buang air kecil. Iya, mereka paling nggak ngelihat-lihat kan gitu. Jangan sampai main ke Anyar bawanya oleh-oleh Bandung. Nggak masuk ya, Nggak Pak? Cocok masuk. ya. Siap. Baik, nanti kita akan lanjutkan, masih ada satu segmen terakhir Pak Wakil, untuk itu tetap bersama kami. Then TR is about order, and then become Nisa Hatiar Shenma is what do you want to order? It means the drink ya. What drink do you want to order? Jadi yang dimasukkan di sini adalah berapa volume alkohol dalam larutan alkohol 70% sebanyak 1 liter. Move to the 1C. To find the cotangent alpha, we know cotangent alpha is 1/tangent alpha. Ya pemirsa, tidak terasa nih masuk di segmen terakhir, namun masih ada waktu. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon terkait dengan pemberdayaan masyarakat, terutama dalam penguatan komunitas. Nah ini memang tadi kita ngobrol-ngobrol juga komunitas yang memang menonjol di Kota Cilegon ini dominannya di UMKM ya. Iya. Ada kerajinan tangan, kuliner, kemudian ekonomi kreatif juga hadir nih ya hadir. Pak Iya. Wakil ya. Bagaimana nanti tinggal masyarakat membaca peluang yang ada. Kemudian segi pemasaran yang memang menjadi prioritas juga dari DPRD dan juga dari pemerintah dalam hal ini. Iya. Nah terkait dengan tantangan ataupun kendala di lapangan nih Pak Wakil, selain tadi ya pemasaran, kemudian mungkin klasik tapi memang sampai saat ini masih terasa permodalan juga nih Pak Wakil. Seperti apa sih Pak melihat terkait dengan tantangan dan kendala yang ada? Ya, tantangannya sekarang kan bagaimana satu kita harus buat supaya emang tidak mudah basi itu. Iya. Awet Ya, gitu awet. ya Pak Wakil ya. Nah, ini tapi tidak boleh jangan sampai juga membahayakan secara kesehatan. Iya. Ya, makanya coba akan kita diskusikan dengan Dinas Kesehatan bagaimana ini supaya emang paling tidak gembleng itu misalkan nggak basi 1 hari. Ketika ke besoknya itu nggak basi. Gitu. Iya. Nah, ini harus ada. Tapi secara kesehatan jangan sampai melanggar kode etik kesehatan kemasannya. Nah, karena kalau misalkan marketnya itu nggak habis, ini kan resikonya cukup luar biasa. Mubazir juga, Mubazir, kemudian sayang nah, juga dari bahan-bahan dan ini modal ya. Iya, padahal itu ya. Yang kedua adalah terkait dengan persoalan permodalan, masyarakat Kota Cilegon hari ini nggak usah khawatir tentang permodalan, dengan pola-pola UMKM. Hari ini hadir koperasi dan UMKM, dan di situ ada program bantuan. Ada juga CSR dari, yang saya tahu CSR dari BJB ada, terkait supporting pembinaan tentang persoalan UMKM, ya kan gitu. Ada juga misalkan hari ini tinggal komunikasinya hari ini. Yuk misalkan di masyarakat Kota Cilegon hari ini, yuk kita diskusikan apa keluh kesahnya, apakah seperti apa. Kita di DPRD terbuka hari ini. Mau ke ruangan saya, mau ke ruangan Pak Soin atau ke ruangan teman-teman juga sudah siap. Ketua juga siap. Terkait dengan misalkan mencari solusi bagaimana ini harus hadir, bagaimana ini harus tepat sasaran, bagaimana teori marketingnya, karena insya Allah kita akan support, beneran support. Nah mudah-mudahan ada solusi yang akan lebih mencerahkan ketika kita sudah ketemu nanti dengan seluruh HRD kota, industri swasta yang ada di Kota Cilegon. Mudah-mudahan ini salah satu misi kedepannya membantu produk pemasaran UMKM ini. Kan udah tergambar sama saya itu, Bu. Kalau saja mereka itu cateringnya diambil dari warga sekitar, ya kan? Dalam semalam itu kalau lagi itu berapa ribu orang, berapa ribu bungkus nasi, ya kan? Yang kedua juga kalau misalnya perlu ekstra puding, misalkan malam-malam. Itu lebih dekat jangkauannya. Ada koperasi-koperasi yang ada di sekitaran. Kita berdayakan itu, sistem pembinaannya.
kedekatan industri dengan masyarakat dengan pola seperti itu. Polanya kan kita bukan memberikan sesuatu yang matang nih, tapi semuanya berproses. Ya, terjadi satu bentuk hubungan hubungan personal antara lembaga ini dengan masyarakat, sehingga muncul di masyarakat kalau memang industri ini bangkrut, ini sayang. Hari ini kan hampir sebagian orang berdoa karena emang terhimpit oleh industri, kapan kamu bangkrut? Ya kan gitu. Karena partisipasinya belum diperankan. Ketika kita perankan misalkan, kita kasih gambaran bahwa bagaimana ini kita jaga bareng-bareng. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah UMKM kita, komunitas-komunitas kita yang ada disupport. Difasilitasi dengan baik. Ya kan? Itu sebetulnya yang hebat. Betul. Nah, termasuk mungkin dilihat dari DPRD sendiri kepada pemerintah, sejauh ini apakah memang pemerintah daerah dalam hal ini Kota Cilegon sudah memberikan ruang ya terhadap komunitas-komunitas tadi, bagaimana komunitas tadi bisa berkontribusi ya, terutama tadi banyak sekali peluang-peluang yang ada, banyak perusahaan industri swasta dan lain-lain. Tapi pemerintah sendiri apakah juga sudah memberikan ruang-ruang tersebut terhadap komunitas tadi? Ya, kalau kita DPRD perlu diketahui oleh pemirsa Banten TV hari ini. Di sini ada aula yang kita kasih ruang untuk komunitas-komunitas gunakan. Sering kita dapat surat untuk izin untuk menggunakan ruangan untuk pentas seni. Gratis semuanya. Silakan tinggal pergunakan. Nah, ini salah satu bentuk supporting kita terhadap dunia kreatif atau komunitas-komunitas itu. Jadi kalau misalkan mau pelatihan UMKM nggak usah cari hotel, gunakan aja fasilitas DPRD, ya kan? Gunakan fasilitas DPRD. Ketika misalkan butuh konsumsinya, ya kita akan komunikasikan kepada bagian umum yang ada di sebelah. Kita teranggarkan di situ untuk makan minumnya. Ya, sengaja hari ini saya sampaikan, khawatir ada masyarakat yang belum tahu. Seperti apa sih sebetulnya? Karena kita DPRD, pemerintah hadir untuk bagaimana mempermudah semuanya, bukan mempersulit. Karena kita dipilih oleh masyarakat. Betul. Ketika hadir kita bukan untuk mempersulit masyarakat, tapi bagaimana memberikan informasi. Makanya hari ini saya berikan informasi kepada seluruh warga Kota Cilegon bahwa komunikasikan saja ketika mau ada acara-acara seperti apa, dan kita fasilitasi. Apa? Kita akan komunikasikan kebutuhannya apa dan bagaimana. Kita akan bantu komunikasi dengan industri, bantu dengan ini. Nah, itulah kita tetap support komunitas-komunitas itu. Hadir pemerintah, DPRD dengan pemerintah eksekutif hari ini bagaimana memediasi, mensupport perkembangan komunitas baik industri kreatif maupun UMKM yang ada di Kota Cilegon. Tinggal dimanfaatkan saja. Jadi ruangannya sudah ada begitu, sudah juga melibatkan untuk bisa berkontribusi ya, termasuk juga penguatan SDM-nya tadi. Kan dinas-dinas biasanya suka ada pelatihan pembinaan, itu pun biasanya gratis ya Pak Wakil ya. Gratis. Yang cuman sangat sayangkan kadang-kadang ada yang gratis, nyari-nyari yang bayar. Ya kan? Padahal sama ilmu. Ya, padahal sama. Ada fasilitas pemerintah, ini pelatihan di hotel. Padahal gunakan saja fasilitas yang ada. Toh kita bisa menampung sekian ratus orang. Nah, ini yang perlu kita sama-sama samakan persepsi kita. Jangan hambur-hambur biaya APBD kita, anggaran APBD kita. Selagi ada fasilitas di sini, ayo kita manfaatkan agar nanti perannya juga maksimal, hasilnya pun juga maksimal. Betul. Wah, nggak kerasa nih Pak Wakil. Siap. Sudah di penghujung acara, tapi mungkin ada pesan yang ingin disampaikan sesuai dengan tema kita kali ini. Silakan, pesan apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat nih, penguatan komunitas juga yang ada di Kota Cilegon. Terima kasih Teh Ratu ya. Pemirsa yang berbahagia, bahwasannya pemerintah hari ini sangat support dengan kehadiran komunitas yang ada di Kota Cilegon.
Tinggal kita juga sedang pikirkan bagaimana teori marketing, ruang-ruang pemasarannya itu supaya emang bukan hanya memproduksi, tapi outputnya jelas. Kita sedang berpikir kalau perlu itu ada perwalnya yang ada cangkolannya supaya emang seluruh industri yang ada di Kota Cilegon ini bisa dibuka ruang untuk makanan-makanannya, makanan produk-produk Cilegon gitu kan. Produk-produk Cilegon, apalagi misalkan terkait batik, satu hari misalkan di industri itu harus pakai batik Cilegon, ya kan? Kita lagi coba pikirkan itu semuanya supaya emang segala sesuatunya bisa ini. Makanya terobosan kita di DPRD adalah dalam jangka waktu dekat ini kita akan mengumpulkan seluruh HRD yang ada di Kota Cilegon supaya emang kita satu irama dalam rangka supporting industri-industri kreatif, komunitas-komunitas yang ada di Kota Cilegon, baik UMKM maupun yang lainnya. Dan himbauan juga bagi seluruh perkantoran yang ada di Kota Cilegon, beli produk-produk hasil UMKM Kota Cilegon. DPRD sudah mulai dengan sajian-sajian snacknya gembleng dan yang lainnya produk-produk UMKM Kota Cilegon. Mungkin itu, terima kasih. Mudah-mudahan kita sama-sama mendukung, mensupport juga tentu saja untuk para komunitas-komunitas lokal sama-sama disupport dan juga dibeli, jangan lupa ya Pak Wakil ya. Siap. Baik, terima kasih banyak Wakil Ketua 2 DPRD Kota Cilegon Bapak Haji Mas Duki sudah kembali meluangkan waktu di sela-sela kesibukan. Setelah ini ada lanjut lagi kegiatan lagi nih ya Pak Wakil. Ya, terkait dengan pembahasan RAPBD 2025. Sudah menunggu sepertinya ya. Mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan ya Pak. Amin, amin, dan juga amin. kelancaran setiap aktivitas. Siap, Mudah-mudahan amin. nggak bosan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Siap, dengan terima tema yang kasih berbeda. Baik, dan akhirnya pemirsa melekat tuntas sudah kebersamaan kita dalam segmen kali ini. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat juga, kemudian juga bisa menginspirasi pemirsa bagaimana untuk bisa terus bangkit, berjuang kalau kalah atau gagal sekali, mudah-mudahan tidak jadi putus asa, tapi dicoba kembali, mudah-mudahan bisa lebih semangat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema-tema yang berbeda, dan akhirnya saya Ratu Fitri undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Pak. Ya, sama-sama Ibu.